Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bu Eka Nurjana, mengenai artikel ilmiah laporan. Nah, kami dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi Sistem Informasi semester pertama. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan tenggat atau tepat waktu. Nah, kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju yang jalan terang benerang, yakni agama Islam. Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai sampah, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu sampah. Nah, sampah adalah suatu material yang sisa atau yang sudah tidak digunakan atau yang sudah tidak difungsikan lagi melalui suatu proses. Jadi bisa didefinisikan kalau sampah itu sudah tidak berguna dan tidak terpakai. Nah, seperti itu. Berdasarkan sumbernya, sampah dibagi menjadi beberapa hal. Contohnya sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan ada pula yang namanya sampah pertambangan. Seperti itu. Menurut sifatnya, sampah dibagi menjadi dua hal, yaitu ada sampah organik dan ada juga sampah non-organik. Apa sih sampah non-organik itu? Sampah non-organik adalah sampah yang sulit untuk diurai. Contohnya plastik. Nah, seperti itu. Nah, kalau sampah yang organik adalah sampah yang bisa diurai atau cepat diurai. Contohnya daun, kayu, dan sebagainya. Sampah memang sungguh meresahkan untuk masyarakat. Tapi tidak mungkin kalau ada sampah tidak ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu kita sendiri, yaitu sebagai masyarakat atau sebagai warga yang tidak bisa menjaga lingkungan. Karena sampah itu bisa menjadi momok bagi kita, seperti itu. Contoh yang paling sederhana tentang dampak yang ditimbulkan oleh sampah adalah ketika kita punya sampah di rumah. Nah, kita membuangnya ke sungai. Nah, otomatis semakin menumpuk suatu sampah, maka sungai tersebut akan mengalami banjir dan air luapannya itu menggenang ke desa-desa dan akhirnya semua terkena dampaknya. Padahal itu karena kecerobohan kita membuang sampah di sungai. Nah, seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya kita sebagai warga negara yang taat aturan, kita harus lebih menjaga kualitas kebersihan lingkungan kita, entah itu di rumah, di sekolah, di kampus, bahkan di masyarakat. Kita harus tetap menjaga kebersihan, karena jika lingkungan kita menjadi bersih, otomatis kehidupan kita akan menjadi aman, damai, dan tenteram. Karena ada suatu hadis mengatakan an-nadzafatul minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Dari sampah tersebut kita juga bisa mengolahnya menjadi suatu bahan yang bernilai tinggi. Nah, seperti itu. Karena jika kita menjadi orang yang pandai mengolah sampah, maka kita akan mencapai atau memberikan dan mendapatkan manfaat dari sampah tersebut. Contohnya limbah bambu. Nah, biasanya kalau di rumah kita yang dekat perkebunan itu kan banyak ada limbah-limbah bambu. Nah, kita bisa manfaatkan sebagai untuk meja, membuat kursi, membuat kerajinan tangan. Nah, itu kan bisa kita manfaatkan. Jadi otomatis sampah itu bisa bermanfaat untuk semua. Jika kita jual mendapatkan untung, mendapatkan hasil, nah itu kita bisa untuk bersedekah, untuk menolong keuangan kita, dan bisa untuk ditabung untuk masa depan. Seperti itu. Jadi itulah yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya dan kelompok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal kholami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.